sahabat Banera, selamat berjumpa dengan kami. Kami dari channel Sahabat Banera ingin hadir untuk melaksanakan suatu diskusi penting tentang tentunya tentang peristiwa sosial atau berbagai macam hal terkait dengan masalah-masalah sosial yang mesti didiskusikan. Hari ini Sahabat Banera ingin mengangkat satu tema yang menurut kami layak dan penting untuk disampaikan atau didiskusikan. Sebab ini adalah persoalan atau fenomena yang memang menjadi trending topik atau menjadi satu informasi yang lagi hangat diperbincangkan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami ingin mengangkat satu tema, yaitu tentang persoalan agraria atau konflik agraria. Pada kesempatan ini kita akan menghadirkan satu narasumber kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mendengarkan berbagai macam dialog penting ini, saya ingin memperkenalkan sedikit sahabat narasumber saya. Saya ingin memperkenalkan kepada pemirsa sekalian. Jadi ini sahabat saya, nama lengkapnya Fidelis Royce Priadi. Beliau ini seorang mahasiswa semester akhir di kampus Politani Negeri Kupang. Jadi kesempatan ini karena memang sesuai dengan tema, yaitu tentang konflik agraria, kehadiran beliau memang kami rasa bahwa sangat pas dan memang sangat sesuai dengan basic atau dengan suatu disiplin ilmu yang telah dia pelajari di universitasnya atau di kampusnya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyapa. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Oke. Pertama-tama saya dari channel Banera ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran. Kehadiran beliau tentu, kehadiran Anda tentu menjadi suatu penghargaan terbesar untuk kami. Dan kami sangat bahagia dan bangga atas kehadirannya. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu hal terkait dengan persoalan agraria atau konflik agraria. Jadi akhir-akhir ini kita mendengarkan atau di ruang virtual seringkali kita mendengarkan berbagai macam percakapan terkait persoalan ini, dan juga di platform-platform media ini kita juga melihat berbagai macam angle berita atau judul-judul berita yang memang mengangkat isu tentang persoalan agraria ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan penting terkait dengan itu, terkait dengan persoalan agraria. Dan kalau kita lihat belakangan ini di Indonesia pada umumnya, kita melihat bahwa ada satu persoalan agraria yang muncul, satu masalah agraria, bahwa akhir-akhir ini bahkan setiap tahun persoalan agraria itu semakin naik atau semakin saja meningkat. Nah, ini kan tentunya menjadi suatu persoalan serius yang mesti didiskusikan. Terkait dengan itu, saya secara pribadi dan kami dari channel Banera ingin lebih fokus lagi perhatiannya, terutama terkait dengan persoalan agraria yang ada di NTT ini. Jadi Bung, pada kesempatan ini saya ingin berdialog. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan persoalan agraria itu ya, bahwa sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa persoalan agraria itu dalam beberapa tahun belakangan seringkali persoalan ini tumbuh dengan subur. Di tahun 2021 dia juga rentet sekali peristiwanya. Kalau kita lihat di Indonesia di NTT ini, bahwa persoalan-persoalan yang beberapa minggu lalu ini terjadi itu akan menambah daftar panjang dari persoalan agraria itu sendiri, kan gitu. Nah, jadinya yang ingin saya tanyakan kepada Bung itu terkait dengan pertama itu soal kenapa persoalan agraria itu bisa muncul.
di bumi NTT ini. Silakan. Jadi baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh saudara Sito yang sebagai moderator pada diskusi kali ini. Jadi terlebih dahulu saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya diskusi kita pada malam hari ini itu bagaimana pandangan kita secara pribadi terkait dengan konflik-konflik agraria yang sering terjadi selama ini, baik seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita lebih kerucut untuk mendiskusikan konflik-konflik agraria yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Pertama begini, seperti awal saya sampaikan bahwa sebenarnya kasus atau konflik agraria itu sudah muncul sejak dari dulu, dari pemerintahan pertama Republik Indonesia. Hanya kenapa sampai sekarang konflik-konflik itu masih terus terjadi? Pertama saya ingin tegaskan begini. Sebenarnya dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 itu tentang Undang-Undang Pokok Agraria itu telah menjelaskan secara keseluruhan atau secara detailnya di situ. Hanya yang menjadi persoalan sekarang yang menjalankan atau yang menjalankan amanah undang-undang itu sendiri yang kerjanya belum ideal sampai sekarang. Artinya DPR mungkin ya? Iya, artinya baik itu dari pemerintah, baik dari DPR yang untuk mengawasi soal kerja dari pemerintah ataupun lembaga yang terkait atau yang terkait dengan untuk misalnya di pemerintah bagian pertanahan. Dinas pertanahan. Ya. Jadi sebenarnya munculnya konflik itu karena apa? Karena belum menemukan suatu solusi baru atau terobosan baru bagaimana untuk melegalitaskan itu secara baik secara hukumnya atau secara apa segala macam itu untuk status tanah itu betul-betul dipegang oleh seseorang, baik itu oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah. Status kepemilikan status kepemilikannya itu kan harus jelas secara hukumnya supaya adapun kalaupun ada yang mau melakukan kegiatan atau yang mau menjalankan di suatu daerah itu berurusan dengan siapa yang memegang tanah itu secara jelasnya. Ketika sertifikatnya jelas atau secara hukumnya legalitas tanah itu jelas siapa pemiliknya. Jadi sehingga yang berhubungan dengan tempatnya itu jelas, baik yang mau melakukan kegiatan baik pengusaha ataupun pemerintah berhadapan langsung dengan yang pemilik tanah yang sahnya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya secara pribadi, pandangan saya secara pribadi itu, jadi belum ada implementasi yang jelas dari aparat pemerintahan soal bagaimana menstatus tanah itu sebagai hak milik seseorang secara hukum. Oke, kalau saya simpulkan begini ya soal itunya, bahwa ini menuntut supaya pihak yang berwenang untuk bisa menentukan legalitas tanah itu sendiri, supaya ada kejelasan status begitu kan? Supaya nanti kan di kemudian hari tidak ada kerumitan dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Terkait dengan itu ya mungkin saya bisa terima sedikit terkait dengan penjelasan mengapa persoalan agraria itu bisa muncul. Nah, sekarang begini, kita lihat persoalan agraria akhir-akhir ini di NTT. Di beberapa minggu yang lalu terjadi adu mulut antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Gubernur sendiri, dengan masyarakat setempat yang ada di Sumba. Nah, ini kan salah satu persoalan agraria juga kan, gitu. Kemudian di Labuan Bajo juga ada peristiwa-peristiwa semacam itu. Kemudian juga di beberapa tahun yang lalu persoalan agraria di Basipaya juga kan muncul. Itu kan semacam apa ya, peristiwa yang hadir kemarin ini, yang baru-baru ini sebetulnya akan menambah daftar panjang persoalan agraria itu sendiri kan begitu. Nah sekarang terkait dengan persoalan agraria ini, daftar panjang persoalan agraria ini, saya mau menanyakan bahwa bagaimana sih sebetulnya tanggapan personal, tanggapan pribadi tentang kenapa sebetulnya rentetan peristiwanya itu bisa muncul seperti ini. Baik, memang dalam beberapa minggu yang terakhir isu yang hangat dari Nusa Tenggara Timur itu adalah, jangan mungkin di Labuan Bajo belum ada informasi
jelasnya kasusnya, tapi baru-baru yang terjadi itu di Nagekeo. Oh, itu Ada ya bentrok antara aparat dan warga desa. Tetapi kembali tadi masalah dasarnya adalah tentang status tanah itu, legalitas tanahnya, apakah itu milik pemerintah atau apakah itu milik Masyarakat. masyarakat. Yang diperjuangkan sekarang kalau kita lihat bahwa masyarakat itu kebanyakan mereka yang memperjuangkan tentang tanah itu tentang hak-hak wilayah, tanah wilayah. Di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur ini, jadi rentetan peristiwa ini atau terjadinya konflik agraria itu terjadi. Pertanyaan dasarnya kapan terjadinya sebenarnya? Kapan terjadi konflik agraria itu di suatu wilayah, khususnya di Nusa Tenggara Timur? Kalau saya secara pribadi pandangannya begini. Awalnya jadi pendataan aset dari pemerintah itu, ini kan berkaitan dengan aset daerah. Tanah ini kan aset negara, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah pusat. Nah, jadi dalam awalnya itu untuk status tanah itu sebenarnya banyak masyarakat yang tidak tahu artinya bahwa hak milik tanah ini sebenarnya siapa. Karena apa? Karena dari pemerintah juga seluruh aset itu atau seluruh tanah-tanah milik pemerintah di setiap wilayah itu mereka tidak membuatkan suatu label tanda tersendiri bahwa itu adalah tanah dari pemerintah. Nah, sekarang ini kan terjadi munculnya konflik-konflik agraria ini karena apa? Dia terjadinya kapan? Nah, dia terjadi itu kalau saya lihat selama ini tunggu ada suatu program dari pemerintah yang mau menjalankan program itu di suatu wilayah, dan pemerintah mengatakan bahwa tempat yang mereka mau jalankan ini atau program ini di tanah yang mereka anggap adalah tanah pemerintah. Klaim yang diklaim oleh bukan klaim sih, memang sebenarnya mereka mengatakan bahwa itu aset daerah. Tetapi proses untuk menentukan bahwa itu aset daerah atau tidak, masyarakat sebenarnya tidak tahu. Artinya kan tiba-tiba saja kan muncul saja pemerintah di suatu tempat, misalnya di Sumba kemarin itu kan tiba-tiba bahwa ini adalah tanah pemerintah atau sertifikatnya milik pemerintah misalnya. Tetapi sebagian besar masyarakatnya mengakui bahwa itu tanah mereka. Artinya masih tanah wilayah. Tidak ada dari dulu tidak ada label kejelasan soal tanah itu bahwa itu milik pemerintah atau milik mereka, sehingga begitu terus. Dan semua konflik itu terjadi di Besipai kemarin ketika pemerintah mau menjalankan atau membuka kebun kelor di sana, kan baru terjadi konflik di situ. Artinya sebelum tidak ada konflik, memang tidak ada. Karena apa? Ketika ada kebijakan baru muncul itu konflik agraria itu. Artinya sebelumnya tidak ada kepastian atau kejelasan soal tanah itu, baik dari pemerintah atau dari masyarakat. Dari masyarakat sendiri juga. Jadi masyarakat ini kan pegang atas hak-hak atau yang mungkin mereka pikir tanah itu adalah tanah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Tanah wilayah yang dikatakan tanah wilayah, sehingga mereka hanya pegang itu. Sertifikat ini kan bukan dari dulu munculnya. Tapi kan kalau ditanya apakah nenek moyang kita soal tanah itu pegang sertifikat atau tidak, kan seperti itu. Ada tidak? Nah, ketika kembali ke sejarah ke belakang seperti itu, membuka kembali, disitulah letak awal persoalan. Nah, kalaupun mau pemerintah katakan bahwa ini tanah milik pemerintah, kemarin kan seperti yang ditanyakan oleh mantan kepala desa Sumba Timur, soal siapa yang serah terima soal itu segala macam, atau segala bagian-bagian surat menyurat tentang tanahnya, itu kan yang tidak jelas. Artinya kita sekarang yang perlu kita sampaikan adalah, jadi coba pemerintah jadi kalau ada tanah-tanah atau aset-aset daerah di setiap wilayah itu, jadi sesegera mungkin
untuk mendiskusikan dengan masyarakat adat soal status tanah itu. Oh, Karena oke. jangan sampai terjadi kasus yang sama nanti yang akan terjadi di Kemudian hari. Ya kan itu yang kita tidak inginkan. Memang kasus-kasus ini sudah dari dulu, tetapi hari ini kita menyatakan apakah kita tetap ingin terjadi hal seperti itu di kemudian hari? Kan tidak. Tidak. Nah, jadi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa masyarakat juga itu dia punya hak. Negara sudah mengakui soal hukum adat itu. Hukum adat. Nah, kan yang dipegang itu, yang dipersoalkan sekarang itu kan yang didebatkan sekarang itu kan soal hak ulayat itu dengan soal sertifikat yang dimiliki oleh pemerintah. Artinya sejarah terjadinya sertifikat itu kan masyarakat belum tahu. Jadi, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya dengar tadi itu soal pembahasan itu memang agak menarik ya, bahwa di sini kan ada soal ketidakjelasan dalam arti bahwa yang satu mengatakan bahwa ini tanah kami, ya kan, dari pihak masyarakat setempat, karena memang mereka mengakui bahwa ini adalah tanah ulayat kan begitu. Tapi di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa ini adalah tanah kami karena kami memiliki sertifikat, ya kan begitu. Nah, sekarang begini. Kalau misalnya persoalannya kan begitu ya, otomatis untuk menemukan suatu titik terang kan pasti membutuhkan waktu juga kan begitu. Terkait dengan yang disampaikan, kira-kira bagaimana sebetulnya sebuah strategi yang dilakukan oleh pemerintah ketika memang status tanah itu adalah tanah pemerintah, strategi mereka itu bagaimana supaya tidak menciptakan penolakan dari masyarakat setempat begitu. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, untuk memberikan legalitas yang jelas terhadap tanah-tanah itu, apalagi soal status atau soal aset daerah yang masih diklaim oleh masyarakat itu, adalah coba pemerintah membuat suatu program atau suatu terobosan baru lah untuk mendiskusikan dengan masyarakat setempat berkaitan dengan sejarah tanah itu dari awalnya, untuk memberikan legalitas yang pasti supaya antara kedua belah pihak itu tidak saling mengklaim soal status tanah itu. Dan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya adalah pendekatan itu yang paling utama, pendekatan dengan tokoh masyarakatnya. Karena dasar dari persoalan ini, apalagi yang berkaitan dengan tanah ulayat ini, dasar atau yang pegang sejarah itu adalah tokoh adat itu sendiri atau tokoh masyarakat setempat. Kekuatan sejarah itu besar sekali. Sejarah itu sangat besar. Nah, itu kan yang menjadi pegang teguh masyarakat sekarang. Karena kita tahu bahwa tanah ini juga, apalagi kalau kita misalnya di Labuan Bajo itu, prinsip kita adalah tanah itu sebagai harga diri, apalagi kalau dulunya tanah itu direbutkan melalui pertumpahan darah, tiba-tiba sekarang diklaim untuk seperti itu, kan masyarakat tidak mungkin terima. Itu menyangkut bagaimana mereka punya harga diri, karena mereka dapat itu tanah juga melalui perjuangan yang cukup panjang juga, artinya tidak terima begitu saja. Jadi mungkin itu, jadi hargai juga masyarakat yang harus lakukan pendekatan yang seminimal mungkin supaya menemukan suatu solusi titik terang supaya bisa melegalitaskan tanah itu tanpa ada konflik lagi untuk ke depan. Oke, baik, terima kasih. Untuk itu yang saya begini, kalau saya secara pribadi begini, kalau misalnya persoalan agraria ini seringkali muncul atau terus-terusan muncul, kan memang menjadi boleh dibilang sebagai kanker stadium 4 lah NTT ini kan. Itu bisa membawa sebuah persoalan itu nanti akan berkepanjangan terus gitu kan. Dan ini akan bisa muncul suatu stigma yang memang dalam tanda petik, nanti stigmanya kan tidak itu ya terhadap pemerintah gitu kan, stigma dalam tanda petik ini kepada pemerintah. Sehingga mungkin langkah atau suatu tindakan yang tepat itu adalah bagaimana pemerintah sendiri untuk membangun suatu komunikasi politik yang bagus kan. Nah, sekarang begini, saya mau jangan tanya juga soal komunikasi politik. Kalau kita mau lihat dulu, kalau kita mau
kembali ingat kembali video yang terjadi di Sumbar kemarin ya, di mana adu mulut antara masyarakat setempat, terutama yang memiliki hak layak tanah itu dengan pemerintah provinsi. Soal komunikasi politik yang dibangun, saya ingin tanya sedikit, bagaimana, apakah itu adalah suatu pendekatan yang memang relevan atau satu-satunya pendekatan yang tepat, atau mungkin ada alternatif pendekatan yang tepat untuk bisa membangunkan suatu komunikasi politik yang lebih elok gitu ya di demokrasi ini? Saya rasa begini ya, apa kalau kita paku pada persoalan yang baru terjadi kemarin, jadi menurut saya komunikasi politik seperti itu jadi semestinya tidak perlu dipakai lah sebenarnya, karena di satu sisi hal-hal seperti itu semacam tidak memperhatikan kita punya soal budaya itu, bagaimana kita cara berkomunikasi atau apa segala macam. Memang di satu sisi mungkin itu adalah kepribadian dari dia sendiri, Karakter pribadinya. Nah, menurut saya kehadiran di puncak seperti itu kan puncak kemarin. Artinya ketika mau menjalankan suatu kegiatan baru ada komunikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya itulah yang sebenarnya tidak diinginkan oleh masyarakat. Artinya sebelum itu harus ada komunikasi seperti itu di sana. Jadi tidak tunggu pada saat-saat seperti itu atau tidak tunggu pada saat mau menjalankan, tapi sebelumnya harus tidak dilakukan. Ada komunikasi. Itu kemarin tidak terjadi. Seandainya mereka sudah melakukan pendekatan baik secara personal ataupun kelompok di sana, ketika mereka melakukan itu, saya rasa jadi itu tidak akan terjadi kemarin. Tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan begini. Kalau kita mau membangunkan suatu program atau mau kita memanfaatkan aset itu, kalau aset itu berada di sekitar lingkungan, semestinya program yang mau kita jalankan di situ perlu dipertimbangkan secara baik-baik. Baik itu dari sisi sosial atau apa segala macam, itu kita perlu pertimbangkan dengan kondisi masyarakat setempat. Nah, ada kala kalau kita lihat konflik ini juga terjadi karena sebenarnya masyarakat mau menyatakan hal demikian juga. Tetapi karena konteksnya, karena awalnya soal status itu, maka mungkin itulah yang akan menjadi persoalan utama. Sebenarnya masih ada hal-hal yang lain yang mau dibicarakan. Tapi kalau dalam komunikasi politik, kalau menurut saya secara pribadi, jadi itu sebenarnya tidak perlu dipakai. Bukanlah dengan pendekatan. Artinya Bapak tidak elok lah komunikasi politik semacam itu. Seharusnya ada pendekatan yang memang berbasis, boleh dibilang berbasis kekeluargaan. Ya kan? Bagusnya begitu. Oke, baik. Bung Roy, ini kan kita sudah panjang lebar bicara soal konflik agraria itu sendiri. Tetapi sangatlah tidak menarik dan sangatlah tidak urgen, tidak penting bila suatu proses diskusi ini tidak menghasilkan suatu solusi inovatif gitu, solusi kreatif yang memang berdampak terhadap proses pembangunan NTT ini. Kita juga mesti berpartisipasi lah untuk itu, setidaknya untuk pembangunan NTT ini atau untuk menciptakan suatu bagaimana NTT yang suatu NTT yang baik dan NTT yang elok kan. Nah, sekarang begini, terkait dengan persoalan agraria itu yang saya ingin tanyakan juga soal bagaimana sebetulnya reforma agraria yang paling tepat. Reforma agraria yang paling tepat, karena begini, sebelumnya kan ada reforma agraria, kita akui itu, dan itu merupakan suatu terobosan yang dibuat oleh pemerintah untuk bagaimana menjadikan tanah itu memiliki soal status legalitasnya, gitu kan. Tetapi kan begini, bahwa reforma agraria yang muncul itu justru tidak memukul mundur soal konflik itu sendiri, tetapi malah bertambah setiap tahun, kan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa ini bisa terjadi kan? Lalu kemudian berkaitan dengan konflik agraria, kira-kira menurut Bung sendiri sebagai solusi alternatif lah, kira-kira bagaimana menciptakan suatu reforma agraria yang paling tepat
untuk bisa menghasilkan suatu kejelasan status atau legalitas tanah itu sendiri, untuk bisa menciptakan suatu iklim yang lebih sehat, lebih baik, lebih bersih. Silakan. Dari saya begini, jadi agar nanti tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu, semestinya dari pemerintah itu, kalaupun ada lembaga khususnya atau instansi-instansi khusus yang keterkaitan dengan itu, nah di situ semestinya perlu bangun tim-tim khusus untuk mendatakan soal itu, apalagi yang berkaitan dengan hal ulayat atau tanah-tanah yang masih diklaim oleh masyarakat itu. Artinya datakan seluruh itu, lalu kemudian ketika pun menemukan suatu perbedaan atau ada perbedaan pendapat dengan masyarakat setempat, nah disitulah yang perlu dilakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi karena kembali kepada awal saya bilang bahwa sebenarnya yang mengetahui seluruh sejarah dari tanah-tanah wilayah itu adalah pada masyarakat sendiri. Lakukan pendekatan itu, dan kemudian ketika mau menstatuskan tanah itu sebagai hak milik pemerintah, jadi perlu juga pertimbangkan dengan soal bagaimana kebutuhan masyarakat itu terhadap tanah itu. Artinya ketika potensi tanah terhadap kehidupan mereka. Ketika nanti masyarakat setempat sudah memanfaatkan itu dan memberikan dampak yang baik kepada itu, bisa tidak pemerintah memberikan kepada mereka untuk memanfaatkan tanah itu yang walaupun bukan status milik mereka. Jadi ketika ada suatu atau aset daerah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, jadi tolong perilakukan itu sebaik mungkin supaya tidak terjadi. Karena kembali ke dasarnya itu tadi, supaya tidak terjadi. Dan ini nanti akan terjadi ketika pemerintah tidak sesegera mungkin menemukan suatu solusi baru. Nah, dari saya sendiri hanya itu yang mungkin saya mau sampaikan. Lakukan, pemerintah jangan hadir tunggu ada sesuatu atau tunggu ada kebijakan sesuatu baru mereka turun kepada masyarakat, apalagi soal tentang tanah-tanah seperti itu. Jadi awal-awal memang memberikan label tersendiri pada tanah itu bahwa itu adalah hak milik pemerintah, tetapi harus melalui suatu tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturannya. Mempertimbangkan dari semua dari segala sisi segala macam yang berurusan dengan itu sebenarnya harus dipertimbangkan baik-baik. Oke, baik, itu saya rasa memang agak menarik ya soal reforma agraria semacam itu, bahwa memang soal pendataan tadi yang Bung bilang ya, bahwa pendataan soal aset daerah itu kan penting karena tanah ini kan soal aset gitu ya, aset. Pendataan terhadap itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan saya melihat memang mungkin saja bahwa ada satu kesalahan dalam pendataan, atau kalau memang tidak terjadi kesalahan pendataan seperti yang Bung bilang tadi, bahwa langkah yang paling tepat untuk menciptakan suatu reforma agraria yang tepat adalah komunikasi yang baik, dan komunikasi itu lebih awal sebelum membuat suatu kebijakan di aset negara itu kan gitu ya. Oke, begini, sekarang mungkin waktu kita akan mau selesai. Satu hal yang saya ingin minta, kira-kira mungkin ada saran atau mungkin ada solusi yang mesti disampaikan kepada Bung, saya persilakan. Jadi saya ingin sampaikan atau saya ingin pesan, bukan saran saja kepada kita semua, terlebih khusus kepada yang sebagai wakil rakyat, juga kepada pemerintah. Artinya kalau berhadapan dengan masyarakat, sisihkan dulu tentang keinginan atau kepentingan pribadi. Karena kami tidak mungkin bisa membatasi persepsi kami soal kejadian-kejadian seperti ini. Apalagi ketika mau kontes tentang pemilu pilkada atau apa segala macam. Ini tidak terlepas. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika berurusan dengan masyarakat atau
eh, dalam konteks agraria, jadi betul-betul untuk menjaga eh, menjaga nama baik itu sendiri. Jangan memanfaatkan situasi-situasi semacam itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Karena gejolaknya terjadi juga seperti ini karena ada mungkin ada yang mengompori seseorang atau mengompori masyarakat untuk bagaimana memprotes soal tanah itu, yang sebenarnya sudah tahu pasti bahwa tanah itu milik siapa. Hanya mungkin seperti Orientasinya ke 2024 gitu kan. Jadi jangan pakai politik seperti itu ketika berurusan dengan masyarakat. Ingat, masyarakat itu adalah jadi orang yang akan memilih kamu ketika kamu mau mencalonkan diri untuk memangku jabatan sesuatu. Oke lah, Seperti itu. Terima kasih banyak. Dan kepada wakil-wakil rakyat itu mungkin kami minta untuk tidak tinggal diam ketika berurusan dengan Dalam hal ini DPR barangkali ya. Ya, DPR yang kami tidak tahu entah wakil rakyat di dapil berapa. Kami hanya minta untuk merespon karena kalian di sana tidak mungkin duduk ketika tidak ada masyarakat. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Bung dedikasikan untuk kami. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Kita terus dulu. Salam perjuangan dan salam kemajuan untuk NTT kita. Panjang umur perjuangan. Salam untuk tim-tim dari channel Banera. Oke, baik pemirsa dari channel Banera. Ini adalah suatu diskusi panjang yang telah kami laksanakan tadi. Bahwa narasumber kita ini memang sungguh luar biasa karena punya berkompeten dalam bidang, sehingga kehadiran beliau saya rasa memang agak relevan dengan tema yang kami angkat pada kesempatan. Jadi kepada pemirsa sekalian dan kepada rekan-rekan Banera, teman-teman khalayak umum, publik, hadirlah terus di dalam channel YouTube Banera karena di sini kami akan mempublikasikan video-video yang menarik dan aktual serta penting untuk NTT dan untuk Indonesia tercinta. Salam dan terima kasih banyak. Selamat malam.